Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Komplotan perampok tembak warga saat kepergok mencuri mobil. Ribuan APK Bacalek dicopot paksa Bawaslu dan Satpol PP. Timnas U17 berhasil tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Jumadi Irawan, warga desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang ini dirawat di rumah sakit setelah tertembus timah panas di bagian lengan, paha, dan pinggul. Peluru yang bersarang di tubuh Jumadi berasal dari senjata pelaku curanmor yang kepergok saat akan mencuri mobil. Kejadian bermula saat pelaku yang berjumlah 6 orang yang menggunakan 3 motor berusaha mencuri mobil yang terparkir di halaman rumah. Namun pencurian yang terjadi dini hari tersebut diketahui warga yang sedang berjaga malam. Warga pun berusaha mengejar dan menangkap pelaku, namun pelaku langsung mengeluarkan senjata api dan menembak warga. Naas korban yang berada di depan langsung terjatuh setelah tertembus 3 peluru. Pelaku yang ditinggal komplotannya berhasil kabur setelah merebut motor penarik ojek yang sedang melintas. Pencurian mobil. Mobil ya? Itu terjadi di mana? Terjadinya di sini. Itu mobilnya, itu parkirannya? Iya. Itu yang kena siapa? Ponakan apa? Ya, ponakan. Itu jam berapa? Ya, Jam 3 kan? Iya, sekitar gitulah. Jam 3, jam 4 gitu kira-kira. Mau ambil itu mobil hitam. Mobilnya? Terus kelihatan dari Atas. ada Itu sempat berantem ya dengan masyarakat, sempat berkelahi dengan masyarakat. Setelah itu karena mau diamankan atau ditangkap oleh masyarakat, pelaku mengeluarkan senjata api dan menembakkan ke salah satu warga, sehingga mengakibatkan 3 luka tembakan, yang salah satunya bersarang di bagian pinggul. Polisi masih mengejar komplotan tersebut. Warga berharap pelaku cepat ditangkap agar tidak meresahkan masyarakat. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Warga lingkungan Sapiah, Kelurahan Penanjangan, Cipocok Jaya, Kota Serang, geger penemuan mayat tanpa identitas di samping rumah warga. Saat ditemukan, jenazah tidak menggunakan busana. Diperkirakan korban sudah 2 hari meninggal karena jenazah sudah membusuk dan menimbulkan aroma tidak sedap. Kejadian bermula ketika warga mencium aroma yang busuk di salah satu rumah tetangganya. Karena penasaran, warga pun langsung mencari sumbernya. Jenazah langsung dibawa ke RS Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Langsung melihat lokasi di sini, penemuan mayat perempuan yang sudah meninggal, sudah busuk. Udah itu aja sih dari jam 1:30 itu. Itu wanitanya ciri-cirinya gimana, Kang? Ciri-cirinya ya pas dilihat itu perempuan gitu, nggak memakai baju dan apa ya, pokoknya baju itu nggak ada, perempuan itu nggak pakai baju gitu. Itu diketahuinya kok bisa tahu bahwa di situ ada mayat, Kang? Karena kecium baunya gitu, kirain bau bangkai tikus apa kayak gitu. Kasus penemuan jenazah ini masih dalam penanganan polisi. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Karena ingin mencari eksistensi di media sosial, 2 kelompok pelajar melakukan tawuran di Jalan Raya Serang Petir, Kecamatan Cipocok, Kota Serang. Tawuran kedua kelompok pelajar ini terhenti setelah polisi lalu lintas yang berpatroli membubarkan tawuran tersebut. Polisi menangkap 5 pelaku tawuran yang berasal dari 2 sekolah tingkat atas yang berbeda. Kelima pelajar ini pun langsung digelandang ke Polresta Serang untuk dilakukan pemeriksaan. Polisi akhirnya menetapkan 2 tersangka berinisial AF dan PF. Selain berstatus pelajar, polisi menyita barang bukti berupa sepeda motor dan 2 senjata tajam jenis celurit. Untuk motif sendiri lebih kepada eksistensi dari
geng atau kelompok dari para pelaku tersebut. Karena kepemilikan senjata tajam, kedua pelajar ini dijerat dengan undang-undang darurat dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Ribuan alat peraga kampanye berbagai jenis dan ukuran yang terpasang di beberapa titik di Kabupaten Serang ditertibkan petugas Satpol PP. Meski sudah sempat ditertibkan, namun spanduk ini kembali bermunculan. Penertiban ini dilakukan menindaklanjuti surat permohonan dari jajaran Bawaslu karena spanduk dan baliho yang terpasang telah melanggar PKPU serta melanggar Perda tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota. Menurut Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Informasi Bawaslu Kabupaten Serang, jumlah APK yang sudah ditertibkan sepanjang bulan Oktober 2023 hingga saat ini mencapai 6.333 buah. Polres 3 Kabupaten Serang bergerak melakukan penertiban, kemudian didampingi oleh Bawaslu beserta sekretariat mendata, kemudian teman-teman Panwascam mendampingi Kasih Tantrib melakukan penertiban di wilayah kecamatan se-Kabupaten Serang. Dan sampai saat ini total yang kami sudah tertibkan adalah 6.333 APK. Penertiban APK ini akan terus dilakukan petugas gabungan dari jajaran Bawaslu dan Satpol PP hingga memasuki masa kampanye terbuka yang mulai dilaksanakan pada 28 November 2023 mendatang. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.